Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Febrianti dengan NIM A1D1221155 dari R004. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang modul saya dan tata cara saya membuatnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran di IPS di sekolah dasar. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Faisal Char SPD MSI dan Bapak Muhammad Soleh SPD MPD. Jadi pertama-tama langkah-langkah saya membuat modul ajar, yang pertama saya harus tahu capaian pembelajarannya apa. Jadi capaian pembelajaran dari modul yang saya buat kali ini adalah peserta didik dapat memahami peran tokoh-tokoh pahlawan nasional dan nilai-nilai kepahlawanan dalam perjuangan bangsa Indonesia serta meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun setelah capaian pembelajaran, saya harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Jadi tujuan pembelajaran dari modul ajar ini adalah siswa dapat mengidentifikasi tokoh pahlawan nasional dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan, serta menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai kepahlawanan seperti semangat juang, keberanian, dan pengorbanan melalui presentasi kelompok dan refleksi diri. Langkah keduanya adalah saya mengembangkan indikator pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Pertama, ranah taksonomi Bloom itu ada banyak. Jadi yang saya ambil hanya beberapa dari indikator pembelajarannya. Yang pertama, indikatornya itu menyebutkan nama-nama pahlawan nasional dan daerah asalnya. Itu termasuk dalam taksonomi Bloom mengingat C1. Selanjutnya itu indikator yang kedua, menjelaskan peran masing-masing pahlawan nasional dalam perjuangan kemerdekaan dengan taksonomi Bloom C2, yaitu memahami. Yang ketiga yaitu menampilkan sikap menghargai jasa pahlawan dalam diskusi kelas dan kegiatan berkelompok dengan ranah taksonomi Bloomnya adalah menerapkan atau C3. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kepahlawanan yang diteladani dari perjuangan tokoh, yaitu menganalisis C4. Yang kelima yaitu menilai pentingnya meneladani semangat juang pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dengan taksonomi Bloom, mengevaluasi atau C5. Selanjutnya yang terakhir adalah mencipta atau C6, dengan indikatornya yaitu membuat poster kreatif tentang satu tokoh pahlawan nasional beserta nilai-nilai keteladanan yang dimiliki. Langkah yang ketiga yaitu menurunkan ke strategi pembelajaran. Jadi di sini saya mengambil pendekatan saintifik. Saya memilih pendekatan saintifik karena pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan ini. Ini sangat cocok untuk pembelajaran IPS saya yang kali ini, yaitu khususnya tema pahlawan nasional. Karena siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga diajak menelusuri makna dan nilai dari perjuangan tokoh secara mendalam. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu Problem Based Learning atau PBL. Saya pilih karena model ini berpusat pada masalah nyata, mendorong siswa berpikir kreatif, bekerja sama dan menemukan solusi dengan menghadirkan pertanyaan seperti mengapa kita perlu menghargai jasa pahlawan. Siswa terlibat aktif dan emosional sehingga nilai-nilai kepahlawanan lebih tertanam. Metodenya yaitu diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi tertulis. Saya memilih ini karena mendukung keterampilan sosial dan berpikir reflektif. Diskusi membantu siswa saling bertukar pikiran, presentasi melatih keberanian dan komunikasi siswa, sedangkan refleksi mendorong siswa mengenali makna pribadi dan dari materi yang dipelajari hari ini. Media yang saya gunakan hari ini yaitu dalam modul ini yaitu video dokumenter pahlawan nasional. Misalnya nanti saya akan tunjukkan video YouTube edukatif. Yang kedua yaitu gambar tokoh-tokoh pahlawan agar siswa tahu mana itu pahlawannya. Selanjutnya itu yang ketiga KPD dan alat gambar untuk proyek poster. Jadi selanjutnya ini saya akan bacakan modul ajar yang saya bikin dengan elemen sejarah. Materinya yaitu pahlawan nasional dan nilai kepahlawanan. Saya mengambil di fase B kelas 4 tentang ilmu pengetahuan sosial. Capaian pembelajarannya tadi, peserta didik memahami peran pahlawan nasional dalam perjuangan kemerdekaan serta meneladani nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya itu setelah menonton video dokumenter pendek dan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh pahlawan nasional beserta perannya dalam perjuangan kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, setelah bekerja dalam kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan informasi tentang satu tokoh pahlawan nasional secara kreatif dan informatif.
Yang ketiga, melalui refleksi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai jasa pahlawan dan meneladani nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, semangat, dan pengorbanan. Indikatornya yang tadi, yang pertama yaitu mengidentifikasi C1, tokoh-tokoh pahlawan nasional dan peran mereka. Yang kedua, menyajikan C3, informasi tentang pahlawan nasional dalam bentuk kreatif. Dan yang ketiga, menunjukkan A3, menunjukkan atau taksonominya A3, sikap menghargai jasa pahlawan dan semangat kebangsaan. Pendekatannya yang tadi saya sebutkan, saintifik, modelnya itu problem based learning, metodenya diskusi kelompok, presentasi dan refleksi, medianya sudah saya sebutkan sebelumnya, video dokumenter pendek, gambar tokoh pahlawan, dan LKPD. Pertama-tama untuk kegiatan selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Yang keempat, apersepsi. Guru menanyakan siapa yang pernah melihat gambar pahlawan di uang kertas. Dan yang kelima, guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti, sintaks satunya yaitu orientasi pada masalah, 10 menit. Guru memutar video dokumenter singkat tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini videonya. Setelah menonton video tadi, guru memberi pertanyaan pemantik ke siswa, yaitu yang pertama, siapa saja tokoh yang kalian lihat di video? Yang kedua, mengapa mereka disebut pahlawan? Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari perjuangan mereka? Sintaks kedua dalam modul ini adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok mendapat satu tokoh pahlawan untuk dipelajari, misalnya I.R. Soekarno, Cut Nyak-Dien, dan Ki Hajar Dewantara, dan selanjutnya Patimura. Selanjutnya, guru memberikan LKPD yang berisi pertanyaan pemantik dan ruang untuk mencatat informasi penting. Sintaks ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Siswa mencari informasi dari buku, poster, tokoh, atau artikel daring. Itu boleh menggunakan handphone tapi terkontrol oleh gurunya. Jadi gurunya juga melihat apa yang sedang siswa itu berbuat. Yang kedua yaitu guru memfasilitasi diskusi dan mengarahkan siswa untuk fokus pada peran tokoh, nilai yang diteladani, dan dampaknya bagi Indonesia. Yang ketiga, guru menjelaskan cara mengevaluasi keakuratan informasi dengan memberikan contoh bagaimana membedakan fakta sejarah dan opini. Misalnya dengan menganalisis sumber terpercaya dan kutipan dari buku resmi atau situs edukatif. Sehingga siswa tidak mengakibatkan siswa mengambil berita hoaks, jadi hanya fakta saja. Sintaks keempatnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok memilih bentuk karya, bisa jadi poster informatif, atau pidato tokoh pahlawan, atau yang ketiga drama singkat. Tapi dalam modul ini saya fokuskan untuk poster informatif. Kelompok menyusun isi karya berdasarkan hasil penyelidikan. Dari kelompok siswa itu menyusun isi karya berdasarkan hasil penyelidikan yang sebelumnya, nama tokoh, peran, nilai, dan keteladanan. Yang selanjutnya itu guru membimbing latihan singkat, misalnya untuk drama dan pidato, latihan ekspresi dan intonasi. Yang kedua, kalau poster, karena saya fokus pada poster, guru sebagai guru akan membantu siswa untuk menata gambar dan tulisan. Selanjutnya itu, setelah selesai, kelompok tampil satu persatu di depan kelas, mempresentasikan apa yang dibuatnya. Yang selanjutnya, terakhir, siswa lain memberi tanggapan atau pertanyaan, lalu guru memberikan apresiasi dan umpan balik. Sintaks kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Diskusi kelas dipandu oleh guru dengan pertanyaan yang pertama yaitu apa persamaan perjuangan para pahlawan yang telah dibuat tadi atau sebagai poster tadi. Yang kedua, apa nilai-nilai yang kita teladani hari ini, dan guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Guru meminta siswa untuk menuliskan refleksi di sebuah kertas mengenai hal yang dipelajari, apa saja yang belum dipahami, serta perasaan mereka pada pembelajaran hari ini. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah bekerja dengan sangat baik. Guru menutup pelajaran dengan salam. Selanjutnya yaitu dalam modul ajar, terdapat asesmen. Asesmen yang dilakukan pada pembelajaran ini ialah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai yang bertujuan
untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan asesmen diagnosis berupa tes lisan dengan cara tanya jawab dengan siswa. Selanjutnya yaitu asesmen formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran yang mana berguna untuk memantau pemahaman siswa dan memberikan umpan balik pada pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini saya menggunakan asesmen formatif berupa LKPD yang tadi sebelumnya dan rubrik dari bermain peran sederhana yang sebelumnya atau poster tadi. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Pada pembelajaran ini saya menggunakan asesmen sumatif refleksi tertulis yang ada di kegiatan penutup sebelumnya dan presentasi hasil proyek tadi. Itulah modul ajar yang telah saya kerjakan atau saya buat. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.